asal dari Sidoarjo untuk waktu dan tempat. Saya persilakan untuk Ustaz. Assalamualaikum. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabiyyi wa alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, dan senantiasa selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin wal hadirat yang senantiasa selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullah taala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ilmu ingkang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Menika tidak lain tidak bukan yaitu ilmu fikih. Jadi ilmu fikih niku merupakan salah satu ilmu yang wajib sama-sama kita ketahui. Jadi seakan-akan ilmu fikih niku hukumnya fardu ain. Amal tanpa didasari dengan ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya niku tertolak. Contoh, kita akan melakukan wudu, dan kita niki boten ngertos ilmu ning wudu. Seharusnya wudu niku yang dibasuh yang pertama muka, dan yang dibasuh tangan dulu atau kaki dulu, otomatis wudu kita tidak sah. Itulah karena tidak mengetahui ilmunya. Jadi insya Allah kita bareng-bareng mengkaji ilmu fikih setiap hari apa nih? Selasa sehabis salat zuhur. Semoga sakit istiqomah ya. Dan ini kitab yang akan kita kaji, insya Allah kitab ini namanya kitab Safinatun Najah. Dan ini dasar ilmu fikih madhab Syafi'i. Dan ini apa ini? Pertanyaan kersane sakit sami, sarang-sarang kita mengkaji kita memakai buku yang sama ya. Insya Allah Pak Widya tadi pagi musim berapa? 25 bis ya. Insya Allah besok kalau nggak besoknya lagi datang Selasa depan insya Allah sudah ada. Berhubung kita belum ada materi yang kita sama-sama simak, mari kita pembukaan dulu, sama-sama pembukaan menjelaskan bahwasanya ilmu itu sangat berharga di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang ingin mulia dunianya, maka tidak boleh tidak harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sing sapa pengen mulia dunyane harus mempunyai ilmu. Barang siapa yang ingin mulia akhiratnya harus mempunyai ilmu. Bahkan barang siapa yang ingin mulia dunia, mulia akhiratnya harus dengan ilmu. Tidak bisa lepas dari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pendahuluan pembukaan kitab Safinatun Najah. Waktunya berapa menit ini Pak? Sampai jam 1. Jadi nek kunjul boten asal ya. Kantor. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan setiap kitab niku bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Cara Kiai Jawa, Kiai kuno niku, Kiai salat kelawan nyebut asmaning Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani, dat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Sifatnya Allah maneh Ar-Rahimi, tur dat kang welas asih ing dalem akhirat bloko, di akhirat saja. Jadi kita melakukan aktivitas ini, melakukan kegiatan majelis taklim ini, kita awali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Cara gampangannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu, kalau Ar-Rahman itu sifat welas asih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat umum di dunia maupun di akhirat, beriman maupun tidak beriman semua akan mendapatkan cipratan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabawasannya Allah kata banget, termasuk kita sakit bernafas ini termasuk sifat rahmannya Allah. Walaupun sekalipun orang itu tidak beriman kepada Allah, tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit bernafas. Nah, kados ngoten niku termasuk kelebihan sifat rahmane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat Rahman ini merupakan sifat welas asih Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia sampai akhirat. Akan tapi kalau sifat Ar-Rahim niki wau khusus dikhususkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya diberikan kepada orang yang beriman. Termasuk mlebu swarga niku sifat rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kita memulai aktivitas jangan lupa kita selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali melakukan aktivitas, ada aktivitas yang tidak diperkenankan, bahkan tidak diperbolehkan membaca Bismillah. Ketika apa? Toilet ya, ke toilet nggak boleh baca Bismillah. Menyapu, nah, melakukan sesuatu hal-hal yang kotor itu tidak boleh membaca Bismillah. Bahkan haram kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di saat kapan itu? Di saat kita melakukan sesuatu yang haram. Jadi haram membaca Bismillahirrahmanirrahim di saat kita melakukan sesuatu yang haram. Jadi Bismillah ini fleksibel, kadang wajib baca Bismillah ketika kita sholat, kadang haram ya, ketika kita melakukan sesuatu yang haram atau yang buruk yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang juga sunnah ketika kita melakukan sesuatu yang sunnah. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fa huwa abtar au abqa au ajdam au kama qala. Setiap sesuatu yang tidak dimulai, yang permulaannya niku tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka suatu pekerjaan itu akan berkurang barokahnya. Nah, contoh ketika kita melakukan pekerjaan, kita sebaiknya membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya apa? Supaya pekerjaan itu semakin berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Dan hanya kepadanya kami memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salawat salam
Semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyina. Nabi Muhammad itu merupakan nabi yang menjadi penutup para nabi. Wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan salawat salam semoga tetap tercurahkan pula kepada seluruh keluarganya Nabi dan sahabatnya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulas mulai alhamdulillahirabbil alamin. Jadi segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ini apa artinya? Segala puji bagi Allah. Puji napa mawon, supaya sesuatu yang baik niku hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan, semua kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamd niki dibagi menjadi 4. Qadim ala qadim. Artinya yang pertama, Allah memuji zatnya sendiri, Allah memuji dirinya sendiri, banyak dengan Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, pujian yang kedua, qadim ala hudus. Allah memuji kepada makhluknya. Di antaranya Allah memuji orang yang bertakwa. Di antaranya Allah memuji kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad apa niku? Yakti apa? Sesuatu budi pekerti yang sangat luhur. Pujian yang ketiga yaitu hudus ala hudus. Manusia memuji kepada manusia. Kayak muji koncone dhewe ngoten lho Pak. Sampeyan hebat ngeten-ngeten itu. Kemudian yang keempat, hudus ala qadim. Manusia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pujian 4 itu kalau niku hakikatnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua pujian itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kula jenengan itu film atau dipuji nggih, ampun gede apa? Gede dase nggih. Bener kandangane nggih. Karena semata-mata pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Allah itu Rabbil Alamin, yang menjadi Rabb, yang menjadi Tuhan semesta alam. Sedaya niku pangerane Allah Subhanahu wa taala. Pangerane jenengan sinten? Allah. Pangerane kambing, Tuhane ayam, Tuhane watu, seluruh yang ada di semesta alam ini Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berhubung semuanya milik Allah, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Dan sepatutnya, sepantasnya kita semua ini memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal urusan, baik itu urusan dunia maupun urusan agama atau urusan akhirat. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa alihi washabihi ajma'in. Dan sholawat salam semoga tetap tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu pengarang kitab ini mengajak kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek cara ki Jawa kuna maknani la haula, ora ana daya sumingkir saking kemaksiatan iku maujud
wala quwata lan ora ana kekuatan untuk melakukan taat iku maujud illa billahi kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua ini sesungguhnya niku boten saged untuk menghindari maksiat niku boten saged kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun tidak akan kuat melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita melakukan kebaikan, diantaranya melakukan sholat, melakukan ngaji dan lain-lain, jangan gampang-gampang ngeklaim ini amalku. Kita ini tidak bisa melakukan kebaikan kalau tidak ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak bisa menghindar dari kemaksiatan kecuali kita ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Abi Dunya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala man qala kulla yaumin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa yang mau zikir mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marrah, 100 kali setiap hari. Napa fadilahnya nek purun maca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali, lam yusibhu faqrun abadan. Orang itu tidak akan terkena fakir. Fakir itu apa? Tidak akan fakir selamanya. Pokoknya selama purun maca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim berapa kali? 100 kali. Gampang nggih, mantun salat 20, mantun salat 20. Sehari semalam sampun 100. Jadi la haula wala quwata illa billahil azim ini termasuk tanduran swarga. Dipun lanjutaken, nah ini sudah masuk bab ini. Jadi yang pertama tadi merupakan mukaddimah itu pembukaan. Dipun lanjutkan pasal yang pertama yaitu arkanul islami khamsatun. Ya ini nanti yang akan kita kaji bersama-sama. Pasal yang pertama yaitu menerangkan rukun-rukun Islam. Rukun Islam itu khamsatun, ada 5. Pun ngertos daya nggih. Rukun Islam niku enten 5. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat niku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini syarat mutlak orang Islam. Jadi siapapun orangnya kalau sudah melafadzkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang niku hukumnya yang Islam. Pokoknya yang tentang untuk syahadat niku pun Islam. Gerbang pertama Islam niku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lah umpama maunya syahadat cuma 1, tidak mau Muhammadar Rasulullah, cuma asyhadu alla ilaha illallah, tapi enggak mau Muhammadur Rasulullah, sama betul. Batal syahadat ini. Gerbang pertama syarat mutlak masuk Islam gimana toh? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kados napa tiyange pokoknya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu pun lebu Islam. Batal-batale Islam insyaallah kita bahas yang ke depan ya. Jadi sing ana batale niku mboten wudu to, enten batale wudu enten nggih.
Enten bab batale salat enten nggih. Bab batale Islam nggih. Wonten sesuatu yang bisa membatalkan syahadat kita. Napa termasuk napa jenenge? Murtad nggih. Enten sesuatu sing garai kula jenengan keluar dari agama Islam iki jenenge murtad. Enten dalam segi ucapan, perilaku maupun keyakinan. Rukun Islam yang pertama yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Menika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua menika wa iqamus sholati. Melakukan sholat, menegakkan sholat. Rukun yang kedua, rukun Islam itu menegakkan sholat. Sholat menika merupakan menjadi tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu merupakan tiangnya agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa mendirikan sholat, orang itu sama saja menguatkan agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa meninggalkan sholat, sama saja dia itu merobohkan agamanya. Dengan agama ini kuat, selalu istiqomah, konsisten melakukan sholat. Jadi insya Allah ingkang bagi kita bahas saran-saran ke depannya. Pertama, dua kalimat syahadat. Yang kedua, melakukan sholat. Sholat sebelum sholat itu enten wudu. Sebelum sholat itu enten nutup aurat. Itu kita bahas perinciannya insya Allah ke depan. Yang ketiga yaitu rukun Islam menika wa itauz zakati. Mengeluarkan zakat. Orang Islam itu butuh zakat minimal setahun di pisan. Minimal zakat fitrah. Kami yang golongan sing ahliya itu golongan orang yang kaya, dia enten zakat mal. Kemudian rukun Islam yang keempat menika wa shaumu ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Rukun Islam yang kelima yaitu wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji ke Baitullah atau ke Ka'bah bagi orang yang mampu. Jadi rukun Islam 5 ini merupakan rukun yang harus dilakukan oleh seluruh kaum muslimin muslimat, yang termasuk kategori fardu ain. Selanjutnya arkanul iman. Pasal selanjutnya menerangkan yaitu rukun-rukunnya iman. Arkanul imani sittatun. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu antu'mina billahi, iman atau percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama itu rukun iman yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu apa? Apa cukup hanya kita percaya atau enggak? Cukup mau mboten enggak? Kulo percaya kalian jenengan, tapi jenengan cerita tentang kulo gak percaya. Kulo jangan cerita mboten percaya. Itu iman atau mboten? Jadi al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Jadi artinya percaya. Tidak cukup hanya dengan itu. Wa iqrarun bil lisan, harus mengucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, kemudian mengamalkan dengan anggota badan. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sholat, kita harus sholat. Betul cukup percaya kepada Allah tapi gak belum sebagian ulama betul apa-apa, tapi
Mboten asal ngremeh sesuatu sing diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meremehkan sesuatu yang diperintah Allah Subhanahu wa taala itu saged menyebabkan batalnya syahadat. Kemudian yang kedua yaitu iman dan yakin, percaya dan yakin kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama untuk billahi, yang kedua wa malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Carane ngimani malaikat niku pripun? Dengan nate surat malaikat, Pak. Sing ngomong itu Ustaz. Jadi tidak semua yang kita tidak ketahui itu tidak ada ya. Bahkan banyak yang tidak kita ketahui itu keberadaannya itu sangat bisa dirasakan ya. Cara ngimani malaikat niku bi anta taqida annahum adsamun nuraniyatun latifatun. Jadi iman kepada malaikat niku yakin bahwasanya malaikat niku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur ya. Cahaya malaikat niku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur. Laisu dzukuran wala inasan. Dan malaikat niku mereka semua niku tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala laki-laki maupun perempuan. Jadi malaikat niku mboten lanang mboten wedok. Ya wala huna wala khanasa, dan tidak banci nggih. Jadi malaikat itu lanang atau wedok, Pak? Mboten lanang, mboten wedok, ya mboten banci. Beda kali manusia nggih. Nek manusia kan nek mboten lanang, mboten wedok berarti banci. Nek malaikat ya mboten lanang, mboten wedok, ya mboten banci. La abalahum wala ummalahum. Dan mereka para malaikat niku tidak mempunyai bapak dan tidak mempunyai ibu. Kok masuk malaikat Jibril anake Mikail lah mboten nggih. Jadi malaikat niku mboten gadah bapak, mboten gadah ibu. Shadiquna fima akhbaru, selalu mboten nate napa mboten nate goroh nggih para malaikat niku. Nggih. La yakuluna wa la yashrabun, malaikat tidak makan dan tidak minum. Makan minum menungso ora umah, Pak. Wa la yatanakahuna, dan malaikat tidak napa kawin ora nikah. Wa la yatawalladuna, dan malaikat tidak melahirkan. Ora kawin ya ora melahirkan. Wala yanamuna, dan mereka para malaikat itu tidak tidur. Dan wala tuksabu a'maluhum, dan tidak ditulis atau tidak dihisab mereka para malaikat niku amal-amalnya. Nggih, malaikat napa wau? Netakleti lanang apa wedok? Boten lanang, boten wedok. Dadi nang cerita aku mau ngimpi petuk malaikat. Lanang wedok. Lanang sabanan ijo. Lah itu berarti ngapu? Hapus. Malaikat lanang nggih. Jadi boten enten nggih. Iman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang ketiga yaitu al-iman, percaya dan yakin kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala niku wonten sekawan napa? Quran keri nggih. Taurat, Zabur, Injil, Quran nggih. Jadi Taurat, Zabur, Injil niku termasuk kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kitab sing riyin
Injil sing sakniki niku wonten perjanjian lama, perjanjian baru sampun diubah-ubah nggih. Sing Injil sing riyen niku wajib kita iman bahwasanya Taurat Taurat, Zabur, Injil niku merupakan kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup dengan Al-Qur'an. Iman pada kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Qala An-Nasafi rahmatullahi fi tafsirihi ila annal kutubal munazzalata minas samai ilal ardi mi'atun wa arba'atun. Jadi dikisahkan bahwasanya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit teng bumi niki wonten 104. Suhufu sisi situna yang 60 niku diturunkan kepada Nabi Sis. Nabi Sis niku putranya Nabi Adam. Di antara putranya Nabi Adam. Tentu tahu 60 ya. Kemudian wasuhuful Ibrahim salasuna diturunkan kepada Nabi Ibrahim 30 lembar. Berarti sudah 90. Kemudian wasuhufu Musa qabla Taurati diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa sebelum diwahyui kitab Taurat niku 10, berarti sudah 100. Wa Tauratu kemudian tambah Taurat, Injil, Zabur dan Furqan. Furqan niku Al-Qur'an, berarti seluruh jumlahnya ada 104. Fa inna ma'aniya kullul kutubi majmu'atun fil Qur'an. Dan seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya ada 104 niku majmu'atun fil Qur'an, diterhimpun dikumpulkan di dalam Al-Qur'an. Wa ma'anil Qur'ani majmu'atun fil Fatihati. Dan seluruh makna yang ada di dalam Al-Qur'an itu terkumpul di dalam suratul Fatihah. Kemudian wa ma'anil Fatihati majmu'atun fil basmalati. Okay. Kemudian seluruh makna yang terkandung dalam suratul Fatihah niku wau terkumpul di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'anil basmalati majmu'atun fi ba'iha. Dan seluruh makna yang terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim niku wau terkumpul di dalam titiknya ba lafaz Bismillah. Bismillah itu akan titiknya nggih. Itu terkumpul di dalam titiknya ba-nya lafaz Bismillah. Lah maknane napa? Wa maknaha bi kana ma yakunu wa bi yakunu ma yakun. Itu maknane bae lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan kehendakku sesuatu yang sudah ada, dan hanya dengan kehendakku sesuatu yang akan ada. Jadi semuanya niku tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama rukun iman apa? Iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikatnya Allah. Yang ketiga iman kepada kitabnya Allah. Al-Qur'an termasuk apa? Taurat, Zabur, Injil. Rukun iman yang keempat yaitu iman percaya dan yakin kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita hafal. Ini Rasul ada 25. Kenapa sedaya nggih? Ada Idris nggih sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rukun iman yang kelima yaitu napa? Wabil yaumil akhiri. Iman percaya dan yakin kepada hari akhir. Hari akhir itu napa? Nah, hari kiamat. Mbuh kapan tekone kita wajib ya yakin. Ono sedikit bocoran bahwasanya hari kiamat itu pasti jatuh pada hari Jumat. Tapi Jumat kapan? Wallahu alam. Pokoknya dinane Jumat. Pokoknya Jumatan nggih. Pas kiamat. Rukun iman yang keenam apa? Bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman percaya dan yakin kepada takdir dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang baik dan yang jelek itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan iki iman kepada qadar niki napa pembahasannya sangat napa pelik nggih, ribet. Jadi seakan-akan iman kepada qadarnya Allah Subhanahu wa taala khairihi wa syarrihi minallah, baik dan buruknya niku datang dari Allah. Engko nang kula panjenengan sedaya pas nglakoni keburukan iki takdir iki. Jadi enggak boleh nggih. Jadi sesuatu yang jelek-jelek itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Dosane malah loro nggih. Kalau baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau jelek itu datangnya dari karena kebodohan kita sendiri ya, keteledoran kita sendiri. Wa ma'na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang dimaksud dengan ucapan la ilaha illallah adalah menyatakan dan meyakini bahwasanya tiada yang wajib disembah dengan hak, dengan benar ya, di dalam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam katangane boten enten sing pantes disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita mulai masuk bab fikih ya. Tanda-tanda orang niku sampun balik. Kula jenengan iki pun balik nggih. Balik sedaya. Alamatul bulughi salasun. Tanda-tanda seorang niku sampun balik niku wonten 3. Ada 3 tanda-tanda orang itu sudah balik. Yang pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan fid dzakari wal untha. Yang pertama yaitu dengan sempurnanya umur 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Jadi menawa napa niku putra-putri kula panjenengan sedaya sampun berumur 15 tahun niku pasti sampun balik. Tanda yang kedua yaitu wal ihtilamu lidzakari wal untha. Tanda yang kedua yaitu dengan keluarnya amit-amit nggih air sperma wis gede kabeh nggih. Dengan keluarnya air sperma dengan cara apapun nggih. Pokoknya keluar air sperma niku tandane orang niku sudah balik, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, tanda yang ketiga yaitu wal haidu fil unta litis isinina. Tanda yang ketiga yaitu dengan mengeluarkan darah haid untuk perempuan dengan syarat telah berumur 9 tahun dengan hitungan tanggal hijriyah. Hitung umurnya sampun 9 tahun kok keluar darah niku berarti keluar darah haid. Ulang lagi, alamatnya balik ada 3. Yang pertama yaitu sempurnanya berumur 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan.
Wis pripun mawon pokoke umure pun mengancik 15 tahun niku pasti sampun balik. Yang kedua, mengeluarkan air mani atau air sperma, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Umpama umur 15 tahun tapi belum mengeluarkan ihtilam atau keluar sperma, sampun balik napa dereng? Karena apa? 15 tahun. Mulai. Seandainya umur 14 tahun, baik laki-laki maupun perempuan sudah masuk umur 14 tahun, akan tetapi belum pernah mengeluarkan air sperma, sampun balik napa dereng? Dereng, karena belum mengeluarkan sperma dan belum umur 15 tahun. Seandainya enten arek niku umur 10 tahun utawa 12 nggih. Ya niku ihtilam, mimpi keluar sperma atau intinya sudah keluar sperma walaupun umurnya niku baru 12 tahun. Sampun balik napa dereng? Jadi muntir nggih. Baik patoane patokan umur 15. Kemudian yang kedua itu keluar sperma untuk laki-laki dan perempuan. Yang nomor 3 ini khusus untuk perempuan, mengeluarkan darah haid untuk perempuan. Bab taharah niku artinya taharah niku bersuci. Dalam hukum Islam soal bersuci niku termasuk bagian ilmu dan amalan yang sangat penting, terutama karena diantara syarat sahnya sholat adalah bersuci. Yang akan mengerjakan sholat niku wajib bersuci dari hadas maupun najis. Bersuci niku wonten dua, bersuci dari hadas, kemudian najis. Bersuci dari hadas niku ada dua, ada mandi dan wudu, dan tayamum dan lain-lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai atau mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Taharah memiliki alat tujuan ya. Adapun alat yang dapat digunakan untuk bersuci niku ada 4. Air yang bisa untuk bersuci ada 4. Yang pertama yaitu air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Air mutlak niku contohnya enten air laut, air sumur, kemudian air sungai. Karena air niku ada yang suci tapi tidak mensucikan. Air kopi suci mau mboten, Pak? Tapi bisa untuk bersuci kan? Nah, itu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, kita bersuci berwudu ini harus menggunakan air yang suci mensucikan. Bagi tegan suci mau mboten? Tapi apakah bisa untuk mensucikan? Nah, makanya nomor 1 itu harus air yang suci mensucikan. Kemudian yang kedua menggunakan debu untuk bertayamum, nanti ada bahasa yang ke depan. Yang ketiga untuk alat menyamak sesuatu yang kasar, jadi menyamak, nggak tahu nyamak Pak? Betul. Menyamak kulit itu Pak. Mulus kulit. Contoh enten napa kebu napa sapi mati tanpa disembelih. Jadi kan haram nih, semuanya hukumnya najis termasuk kulitnya. Akan tetapi kecuali kulitnya niku bisa diambil manfaat, bisa disamak, disucikan. Setelah disamak niku hukumnya suci. Kulit bangkai ini loh, bisa ya dompet
jadi dompet, sabuk, buat sholat juga sah karena sudah suci. Kemudian menggunakan batu untuk beristinja, nanti kedepannya akan kita bahas bersama-sama. Adapun tujuan bersuci itu ada 4. Yang pertama yaitu berwudu, wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Yang kedua mandi. Yang ketiga tayamum. Tayamum ini berlaku untuk wudu dan mandi ya. Tujuannya bisa untuk tayamumi dengan alasan masing-masing. Yang keempat menghilangkan najis. Jadi bersuci niku ada 4. Najis niku contohnya yang tertentu nih kotoran nggih. Niku wajib untuk disucikan. Caranya mensucikan niku ada apa? Ada caranya sendiri, boten saged ngaten ten mriki nggih, kucing terus jilat ngeten. Masih niki pun bersih nggih. Disemprot kalih pewangi. Pun bersih dan wangi, tapi belum disiram pakai air yang suci mensucikan. Iki meskipun wangi, meskipun bersih, iki hukumnya tasih menawi sholat ten mriki salate batal. Nanti kita bahas sama-sama di depannya nggih. Bersuci ada 2 bagian. Bersuci dari hadas nggih. Bagian ini khusus untuk badan seperti mandi, berwudu dan tayamum. Yang kedua bersuci dari najis. Bagian ini berlaku pada badan, pakaian dan tempat. Nah ini semoga bagian ini sedikit yang sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua bisa istiqomah untuk mengkaji kitab ini bersama-sama nggih. Kalau semanten bermanfaat. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasan tadi ada yang ditanyakan? Pembaru sedaya nggih. Nggih. Misalkan berwudu terus itu pakai ember. Nah, terus ada gerakan air dari sisa itu dari situ. Apakah air yang di ember itu masih suci mensucikan atau sudah sama? Nah, masalah cipratan itu mustakmal atau tidak di ember itu ya. Jadi yang pertama harus kita pegang adalah air mustakmal itu tidak bisa memustakmalkan air yang lain. Halnya kalau ini ember ya, kecipratan najis. Berarti air sedikit kecipratan najis menjadi najis. Beda dengan kecipratan air mustakmal. Jadi tidak ada ceritanya air mustakmal bisa memustakmalkan air yang lain. Air mustakmal itu air yang mana? Air yang pertama basuhan untuk membasuh wajah. Jadi basuhan kedua, ketiga itu bukan air mustakmal. Jadi mustakmal itu ketika pas wudu itu. Pertama basuhan yang jatuh nih mustakmal. Yang jatuh mustakmal ini tidak bisa memustakmalkan ya di ember atau di ceting yang sedikit itu ya. Jadi bataannya apa kaidah itu air mustakmal tidak bisa memustakmalkan air yang lain. Jadi buat napa-napa nggih Mas. Pokok banyu teng ember niku keadaan suci dan jika bisa untuk dilanjut membasuh tangan dan yang lain-lain. Betul? Kalau ada nggak batasan kapasitas air untuk minum? Ada. Cuman batasan berwudu Tadi ngomong ember ya? Ya. Nah, ember kan ada kecil ada yang besar. yaitu kan nanti ada ukuran Batasannya ya. air 2 kola dan kurang dari 2 kola. Jadi air banyak dan air sedikit. Kalau air banyak itu dicampur bebas Pak. Meskipun ada sebagian ulama yang boleh nyawuk meskipun ember kecil itu. Pokoknya tangannya itu keadaan suci ya. Beda kalau air sedikit itu kan hukumnya akan menjadi najis ketika kemasukan najis. Tapi kalau kemasukan air mustakmal nggak apa-apa ya.
Jadi ada ukuran air sedikit dan banyak, insya Allah nanti ada pembahasannya bentar lagi. Air 1 kolah dan air 2 kolah dan kurang dari 2 kolah. Berapa ukurannya nanti insya Allah ada. Oke, sahabat paham ya? Ngapunten menawi ada kekurangan penyampaiannya ya. Sama-sama kita belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doa nih ya. Al-Fatihah. Ya dan Surah Al-Ladina Namba alaihim wa qul alaihim wa qadin nabi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Dan yufi na'amahu ila fil masjidah ya rabbana alhamdulillah yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah as-sab'il masani an taftah lana bi kulli khair wa an tatafaddala 'alaina bi kulli khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahli khair wa an taj'alana min ahli khair wa an taj'alana min ahli khair wa an taj'alna min ahli khair wa an tahfadhna fi ajrina anfusina wa ahlina wa auladina wa ashabina ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa rusin wa dhair innaka waliyyu kulli khair mutafaddilun bi kulli khair ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kajian hari ini. Untuk makanannya bisa dimakan, kemudian nanti ada nasi kotak bisa dibagi satu-satu